Setelah pemerintah mengumumkan nama Ibu Kota Nusantara IKN sebagai Ibu Kota baru, perbincangan pun kembali ramai, seolah-olah seluruh negeri baru saja menemukan nama yang telah lama tersimpan di sudut buku sejarah. Berlokasi di Kalimantan Timur, IKN akan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sebuah perubahan besar yang seperti menggeser pusat gravitasi dari barat ke timur. Kini, letak ibu kota baru telah diketahui dengan pasti, dan Istana Negara menjadi salah satu kantor pemerintahan yang akan pindah lebih awal, pada tahun 2024. Namun, Presiden Jokowi memperingatkan bahwa proses pembangunan Nusantara tidak akan selesai dalam semalam. Setidaknya, menurut beliau, butuh waktu 15 hingga 20 tahun untuk benar-benar menyelesaikannya. Saat ini, proses pemindahan ibu kota baru sedang berlangsung. Pindah ibu kota, tentu saja, bagaimana tidak, Jakarta sudah seperti orang tua yang lelah, terlalu banyak beban di punggungnya. Ada beberapa alasan mengapa ibu kota harus diangkut jauh-jauh ke Kalimantan. Pertama, kita berharap bisa mengurangi beban Jakarta yang sudah menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di Indonesia. Ekonomi yang berkembang pesat di kota ini menyebabkan urbanisasi yang tak terkendali. Populasi yang kian membludak membawa serta segala masalah seperti kemacetan yang bikin kepala pening, dan pencemaran lingkungan yang seolah-olah membuat Jakarta butuh napas lebih dalam setiap harinya. Tidak cukup sampai di situ, Jakarta juga harus menghadapi ancaman tenggelam karena permukaan air laut yang terus naik, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, dan tanah yang semakin rendah karena air tanah dikonsumsi tanpa ampun. Maka dari itu, harapannya dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, masalah-masalah tersebut bisa sedikit teratasi, atau paling tidak, Jakarta bisa bernapas lebih lega. Kedua, pemindahan ibu kota ini mungkin bisa mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Coba bayangkan, lebih dari setengah penduduk Indonesia berdesakan di Pulau Jawa, sementara sebagian besar pembangunan terjadi hanya di sana. Jawa sentrisme ini membuat distribusi ekonomi semakin timpang. Maka, kita berharap pemindahan ibu kota ini bisa membantu pemerataan kesejahteraan, memperbaiki distribusi layanan publik, dan tentu saja, memperkuat kehadiran pemerintah di seluruh pelosok negeri. Siapa tahu, langkah ini bisa menjadi titik awal perubahan, membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih baik. Namun jika kemungkinan pembangunan IKN dihentikan oleh pemimpin selanjutnya, Presiden Jokowi terlihat tenang. Beliau menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah menjadi amanat undang-undang dan telah disepakati oleh 8 fraksi di DPR. Jadi, seharusnya tak ada alasan lagi untuk menghentikan mega proyek sebesar ini. Namun, di balik segala hiruk-pikuk ini, muncul pertanyaan menarik. Mengapa ibu kota baru Indonesia diberi nama Nusantara? Apa makna dan tujuan di balik pemilihan nama ini? Kata Nusantara mungkin tidak asing di telinga kita sering mendengarnya dalam buku pelajaran sejarah dan PPKN, bahkan dalam ungkapan seperti wawasan Nusantara, bumi Nusantara, dan kekayaan Nusantara. Ternyata nama ini sering digunakan sebagai sinonim dari nama Indonesia sebelum kemerdekaan, sebuah pengingat akan kejayaan masa lalu, sekaligus nama ini menjadi simbol harapan untuk masa depan yang lebih gemilang. Jadi, apakah perpindahan ibu kota ke Nusantara ini akan membawa kita kembali ke masa kejayaan tersebut? Atau ini hanya sebuah langkah maju yang mengajak kita untuk melihat ke depan, sambil tetap mengingat dari mana kita berasal? Entahlah, tapi satu hal pasti, kisah Nusantara ini baru saja dimulai. Nama Nusantara ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan berliku, bahkan ada bumbu persaingan sengit antara kerajaan, sumpah setia, dan klaim sejarawan yang bisa membuat drama sejarah menjadi lebih seru. Istilah ini pertama kali muncul pada abad ke-14, ketika kerajaan Majapahit memperkenalkannya. Kata Nusantara sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yang diadopsi dari bahasa Sanskerta. Nusa berarti pulau, dan antara berarti sekitar. Jadi, Nusantara bisa diartikan sebagai pulau-pulau di luar Jawa. Kitab Negara Kertagama mencatat istilah ini dengan baik, seolah-olah Majapahit sedang menyusun peta impian mereka.
Nama Nusantara benar-benar melejit setelah Gajah Mada, sang Mahapati yang tak kenal takut, mengucapkan Sumpah Palapa. Ia bersumpah akan menyatukan semua pulau di luar Jawa di bawah naungan Majapahit. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Ada pendapat menarik lainnya dari beberapa sejarawan. Mereka percaya bahwa istilah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan Singhasari, jauh sebelum Majapahit. Bahkan, nama Dwipantara sudah digunakan oleh Singhasari, yang disebut-sebut sebagai cikal bakal lahirnya Majapahit. Sejarawan asal Kalimantan, Syarif, bahkan mengklaim bahwa Nusantara adalah nama lain dari kerajaan Kutai Kartanegara. Ini bisa jadi, Nusantara adalah nama paling populer yang pernah dimiliki oleh banyak kerajaan. Setelah sempat tenggelam dari percakapan sejarah, istilah Nusantara dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1920. Ia memilih istilah ini karena terdengar Nusantara lebih mencerminkan tanpa embel-embel bahasa asing, meskipun bahasa ini diadopsi dari bahasa Sanskerta, namun bahasa Sanskerta sebenarnya juga bukan bahasa asli Indonesia. Melainkan bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, yang sudah digunakan sebagai lingua franca, atau bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara sejak berabad-abad lalu. Di saat zaman kolonialisasi oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, tidak mampu menggusur posisi bahasa Melayu meskipun bahasa Belanda pernah diperkenalkan sebagai bahasa resmi pemerintahan kolonialisme. Dan istilah ini juga digunakan untuk menghindari kerancuan dengan nama yang diberikan Belanda untuk wilayah kita, Indi, yang sering dikaitkan dengan India. Meskipun nama Indonesia sekarang kemudian lebih dikenal dan dipakai sebagai identitas resmi, Nusantara tetap dilestarikan, menjadi nama sinonim dari nama Indonesia itu sendiri. Jadi, nama Nusantara sendiri ini bukan hanya sekedar nama, tetapi juga sebuah warisan sejarah panjang negeri kita. Di masa lalu, istilah Nusantara merujuk secara spesifik pada wilayah Indonesia, Malaysia Timur, Brunei, dan Timor Timur, yang merupakan bagian dari Kepulauan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian Nusantara telah berkembang jauh melampaui batas-batas tersebut. Dalam bahasa modern, bahkan sebenarnya wilayah Nusantara mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kepulauan Andaman dan Nicobar, Brunei, Filipina, Timor Timur, Papua Nugini, Solomon Utara, hingga Kepulauan Selat Torres. Pengertian ini bahkan bisa mencakup kepulauan-kepulauan yang lebih luas lagi, hingga benua Oseania, dan pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, seperti Pulau Natal, Kepulauan Kokoskiling, dan Pulau Pasir. Nusantara, yang dahulu hanya menggambarkan sebagian dari kepulauan Indonesia, kini menjadi simbol persatuan dan keragaman budaya yang tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Dengan pengertian yang lebih luas, Nusantara tidak hanya mengingatkan kita pada sejarah masa lalu, tetapi juga pada hubungan erat yang telah terjalin di antara bangsa-bangsa di kawasan ini selama berabad-abad, melintasi lautan dan waktu. Namun kini di Indonesia, istilah Nusantara seringkali diucapkan dalam lagu-lagu kebangsaan dan dijadikan sebagai semboyan dalam visi dan misi untuk mempersatukan wilayah dan bangsa kita. Ungkapan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, telah menjadi bagian dari identitas nasional kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami arti dari kata-kata tersebut? Istilah Nusantara berasal dari dua kata, yakni nusa yang berarti pulau, dan antara yang mengacu pada di antara. Jika digabungkan, Nusantara menggambarkan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di antara lautan luas. Ketika kita berbicara tentang satu nusa, secara harfiah ini bisa berarti satu pulau. Namun, jika dimaknai lebih dalam, satu nusa merujuk pada satu tanah air. Artinya, setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia, meskipun tinggal di pulau yang berbeda-beda, harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Dari pemahaman inilah, kita menyadari bahwa meskipun terpisah oleh lautan yang sangat luas dan tinggal di berbagai pulau-pulau yang berbeda, namun kita tetap sama bersatu dalam satu kesatuan bangsa dan tanah air. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ini bukan hanya sekadar slogan,
melainkan semangat yang menghubungkan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Setelah kita memahami arti nama Nusantara itu sendiri, lalu bagaimana dengan arti nama Indonesia? Menurut awal sejarah nama Indonesia ditemukan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earl. Saat itu George mengusulkan nama Indonesia dalam tulisannya berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 tahun 1850. Sebelum bernama Indonesia, George memilih nama Malayunesia karena sangat tepat untuk ras Melayu. Namun, Logan memilih untuk memakai nama Indonesia karena nama itu lebih sinonim untuk Indian Island atau Indian Archipelago. Akhirnya nama Indonesia dipilih untuk menamai letak geografisnya yang strategis, yang diapit benua Asia, dan benua Australia, dan diapit dua samudra yakni, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Namun, dari Indonesia huruf O diganti menjadi huruf O, sehingga menjadi Indonesia. Mereka sadar bahwa nama ini tidak hanya akan menjadi sekadar label geografis, tetapi juga cerminan identitas bangsa yang suatu hari nanti akan bangkit dan merdeka. Huruf O itu mengalir lancar di lidah, cocok dengan bahasa-bahasa lokal yang beragam, dan yang lebih penting lagi, mudah dikenali oleh bangsa-bangsa lain. Dengan keputusan itu, nama Indonesia perlahan menyebar, dari buku-buku jurnal ilmiah hingga diskusi di berbagai sudut dunia, nama ini mulai melekat dalam ingatan. Seiring berjalannya waktu, nama itu bukan menjadi lebih dari sekadar istilah, nama ini menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan kebanggaan. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau, atau kepulauan. Jadi, Indonesia diartikan sebagai kepulauan India. Namun dari sini, ada satu pertanyaan menarik yang muncul di benak kita. Mengapa nama Indonesia diadopsi dari bahasa Yunani? Bukankah letak geografis Indonesia dan Yunani sangat berjauhan? Dan mengapa waktu itu bukan bahasa Inggris saja yang digunakan, mengingat sekarang bahasa tersebut menjadi bahasa internasional? Nah, dari sini, kita akan menemukan hal-hal menarik sebelum bahasa Inggris menjadi lingua franca atau bahasa internasional yang dominan seperti saat ini, namun saat itu bahasa Yunani telah memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran ilmiah dan intelektual. Pada zaman kuno, Yunani adalah pusat peradaban dan kebudayaan yang melahirkan banyak pemikir-pemikir besar, dan peran filsuf-filsuf dapat mendirikan dasar-dasar filsafat barat. Ide-ide mereka tentang logika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi cara berpikir manusia selama berabad-abad. Bahasa Yunani juga merupakan bahasa yang digunakan untuk menuliskan karya-karya penting dalam disiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari matematika hingga astronomi, sebagian ditulis dan diadopsi dalam bahasa Yunani dan menjadi referensi utama selama berabad-abad. Ketika Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar dunia barat, bahasa Yunani tetap menjadi bahasa utama ilmu pengetahuan dan filsafat mereka. Bahkan setelah bahasa Latin mulai mengambil alih sebagai bahasa utama di barat, bahasa Yunani tetap penting, terutama dalam pengajaran filsafat. Para sarjana Eropa mempelajari karya-karya klasik Yunani untuk menggali kembali pengetahuan kuno yang telah lama hilang. Dengan demikian, bahasa Yunani tidak hanya menjadi bahasa komunikasi, tetapi juga bahasa pemikiran dan pengetahuan. Ia adalah wadah di mana banyak gagasan revolusioner dikembangkan dan disebarluaskan, meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang kita kenal hari ini. Jadi, sebelum bahasa Inggris mendominasi dunia sebagai bahasa internasional, bahasa Yunani telah memainkan peran serupa dalam menyebarkan gagasan-gagasan besar yang membentuk sejarah pemikiran ilmiah. Jadi, ketika para cendekiawan pada akhir abad ke-19 berusaha menemukan nama untuk kepulauan besar di sebelah timur India, mereka tak bisa menahan diri untuk mengandalkan bahasa Yunani. Indonesia, begitu kata mereka. Indo berarti Hindia, dan Nesia berarti kepulauan. Jika digabungkan dan diartikan menjadi kepulauan Hindia, maka jadilah Indonesia, sebuah nama yang akhirnya dikenal di seluruh dunia,
Meskipun asal-usulnya berjarak ribuan kilometer dari tempat kita berdiri, nama yang diambil dari bahasa Yunani ini ternyata lebih mudah dicerna dan diingat oleh bangsa kita dan bangsa-bangsa lain. Mungkin karena nama ini begitu eksotis, mereka berpikir negeri ini adalah negeri yang penuh dengan rahasia dan akan keindahannya, seperti halnya negeri ini bagaikan negeri dongeng dari masa lalu. Begitulah, meski kini sekarang bahasa Inggris menjadi raja di dunia komunikasi internasional, bahasa Yunani sudah lebih dulu memainkan perannya dalam membentuk sejarah pemikiran dunia dan tentu saja, sejarah dalam memberi nama negara kita tercinta. Namun menariknya histori nama Indonesia itu sendiri, juga bisa berakar dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Menurut catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara sebagai Kepulauan Tanah Seberang, yang merujuk pada Kepulauan India, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara, luar seberang. Dwipantara ini terjalin dari kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa Pulau Emas, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Ketika bangsa-bangsa Eropa pertama kali tiba di Asia, mereka mengira bahwa kawasan tersebut hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Mereka menyebut seluruh daerah yang membentang antara Persia dan Tiongkok sebagai Hindia. Mereka membagi wilayah ini menjadi Hindia Muka untuk Asia Selatan dan Hindia Belakang untuk Asia Tenggara Daratan. Kepulauan di kawasan ini disebut sebagai Kepulauan Hindia, Indiese Archipel, Indian Archipelago, L'Archipel Indien, atau Hindia Timur Os Indi, East Indies, Indes Orientales. Nama lain yang digunakan adalah Kepulauan Melayu Malaysia Archipel, Malay Archipelago, L'Archipel Malais. Selama masa penjajahan Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nederlands Indie, Hindia Belanda, sementara pemerintah pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai tahun 1945 menyebutnya Tu Indo, Hindia Timur. Edward Dawes Dekker tahun 1820 sampai tahun 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia, dalam bahasa Latin insula, berarti pulau. Nama Insulinde ini, selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Dalam pandangan bangsa Arab, wilayah kepulauan ini dikenal sebagai Jazair Al-Jawi, yang berarti Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk Kemenyan, Benzoe, berasal dari bahasa Arab Luban Jawi, yang berarti kemenyan Jawa. Ini karena para pedagang Arab mendapatkan kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana, yang dulu hanya tumbuh di Sumatera. Jadi, bisa dibilang, nama kemenyan sebenarnya adalah hasil dari perdagangan rahasia antara Sumatera dan Timur Tengah. Menariknya, kemenyan sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Catatan penggunaannya berasal dari abad ketiga sebelum Masehi di Mesir kuno, dan Mesopotamia, bahkan bisa diperkirakan sejak zaman awal peradaban Mesir dan Mesopotamia, sekitar 3000 sebelum Masehi atau lebih awal, ternyata kemenyan ini sudah ada dan telah beredar ke negeri tersebut. Hingga hari ini, jemaah haji dari Indonesia sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, bahkan jika mereka berasal dari luar Pulau Jawa. Dalam bahasa Arab, nama-nama seperti Samatra Sumatera, Solibis Sulawesi, dan Sunda sering disebut sebagai Kulu Jawi, yang berarti semuanya Jawa. Jika sejarah nama Jawa ternyata juga berkaitan dengan makna dan peran Indonesia itu sendiri, mari kita selami lebih lanjut. Dengan menelusuri sejarah nama dan arti Jawa, kita bisa menemukan keasyikan dan kejutan yang tak terduga. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan bahwa nama ini menyimpan lebih banyak cerita seru daripada yang kita kira.
Asal-usul nama Jawa, ternyata penuh dengan kisah yang menarik dan sedikit membingungkan, seperti teka-teki kuno. Nama ini bisa ditelusuri kembali ke kronik berbahasa Sanskerta, yang menyebut pulau ini sebagai Yavatvipa, di mana Dvipa berarti pulau, dan Yava bisa berarti biji-bijian seperti jelai, atau padi, dua hal yang mungkin sering ditemukan di pulau ini sebelum pengaruh India datang. Bisa jadi, nama ini juga berhubungan dengan kata Jau yang berarti jauh, mengingat betapa jauh dan misteriusnya pulau ini bagi orang-orang zaman dahulu. Dalam epik Ramayana, Sugriwa, sang panglima manusia kera, mengirim utusannya ke Yavatvipa yang kita sebut Jawa untuk mencari Dewi Sita. Kesenian India juga memanggil pulau ini dengan nama Sanskerta Yavakadvipa, yang artinya pulau biji-bijian. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa Jawa mungkin berasal dari bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Pulau ini juga disebutkan dalam karya Ptolemy yang dibuat sekitar tahun 150 Masehi di Kekaisaran Romawi dengan nama Iobadiu atau Jabadiu, yang berarti pulau jelai dan dikatakan kaya emas. Ptolemy bahkan menyebutkan kota perak bernama Argira di ujung barat, yang mengindikasikan bahwa Jawa sudah dikenal luas. Catatan dari Songsu dan Liangsu dari abad ke-5 Masehi hingga dinasti Yuan tahun 1271 sampai tahun 1368 menyebut Jawa dengan nama Sipo, Heling, dan akhirnya Zawa. Ma Huan, seorang penulis Tiongkok, menyebutnya Chowa, dan dulu dikenal sebagai Dupo, Sipo atau Sibo. Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi menyebutkan dua pulau penting yang memisahkan Arab dan Cina. Yang pertama adalah Al-Rami dengan panjang 800 parasang, yang diidentifikasi sebagai Sumatera, dan yang lainnya adalah Zabaj, bahasa Indonesia Sabak, 400 parasang panjangnya, dan diidentifikasi sebagai Jawa. John dari Marignoli tahun 1338 sampai tahun 1353 pulang dari China ke Avignon. Ia singgah di kerajaan Saba, yang ia bilang memiliki banyak gajah dan dipimpin oleh ratu. Nama Saba ini bisa jadi adalah interpretasinya untuk Sibo. Seorang pedagang Rusia, Afanasy Nikitin, menyebut pulau ini sebagai Sabait atau Sabajit pada tahun 1466. Kata Saba sendiri mungkin berasal dari bahasa Jawa Kawi, yaitu Saba, yang berarti pertemuan atau rapat. Jadi, secara tidak langsung, Jawa bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya bangsa-bangsa. Munculnya peradaban di Pulau Jawa sering dikaitkan dengan kisah Aji Saka, yang dipercaya datang ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Namun, narasi tentang Aji Saka sebagai pembawa peradaban ke Jawa telah mendapatkan berbagai bantahan dari sejumlah sumber sejarah yang lebih tua. Salah satu sumber yang lebih tua adalah Ramayana, karya Valmiki, yang ditulis sekitar 500 sebelum Masehi. Dalam teks ini, tercatat bahwa Pulau Jawa sudah memiliki sistem pemerintahan kerajaan yang mapan jauh sebelum kedatangan Aji Saka. Yawadwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya akan tambang emas, dan di situ terdapat gunung Cicira dingin, yang menyentuh langit dengan puncaknya. Selain itu, catatan dari dinasti Tiongkok, Mingxi, mencatat bahwa kerajaan pertama di Jawa berdiri pada tahun 65 sebelum Masehi, sekitar 143 tahun sebelum kisah Aji Saka dimulai. Salah satu bukti yang lebih menarik datang dari naskah kuno yang ditemukan di situs Semar, Cipaku, Dharmaraja, Sumedang. Dalam naskah Medang Kamulian yang berasal dari wilayah tersebut, disebutkan bahwa kepercayaan Sunda Buhun, atau ajaran leluhur Sunda Prahindu, sudah ada jauh sebelum penyebaran agama-agama dari daratan Asia mencapai Nusantara. Sebuah kutipan dari naskah itu menyebutkan, Bagenda Syah Jeneng Ratu di Kerajaan Medang Larangan, Anu Karatona, dicipta ku Sayyidina Sis alaihis salam. Dicai paku satu tasna surutna kaisagara ngeem alam Medang Kamulian. Ari disebut kai paku ieu tempat mangrupa pangeling-ngeling ieu tempat anu geus orotina kaisagara, loba tangkal paku ku ayana prahara alam Medang Kamulian kakewem ku kaisagara. Artinya, Baginda Syah jadi raja di kerajaan Medang Larangan, yang singgasananya dibuat oleh Nabi Syed alaihis salam. Di Cipaku setelah air laut surut mengenai dunia.
Yang disebut Cipaku ini merupakan peringatan tempat yang sudah surut dari air laut, banyak pohon paku karena prahara alam dunia yang tergenang air laut. Kisah ini memberikan perspektif yang unik tentang sejarah Jawa, dengan menyoroti peran penting dari bencana alam dan kepercayaan lokal dalam membentuk peradaban awal. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur pertama yang menyebarkan ajaran ini adalah Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya. Bersama saudaranya, Sang Hantaga atau Togok, mereka mengungsi ke Nusantara akibat banjir besar yang melanda negeri asal mereka. Semar kemudian menetap di Jawa, sementara Togok tinggal di luar Jawa. Sementara itu, saudara mereka yang lain, Sang Hyang Manikmaya, menjadi penguasa alam gaib, tempat para leluhur yang disebut Kahyangan.